vlog. Jadi di episode kali ini aku ingin menceritakan ke kalian tentang salah satu pengalaman yang sampai sekarang tuh mengubah hidupku gitu loh. Jadi gara-gara pengalaman ini tuh yang dulunya aku kayak gimana sekarang jadi kayak gimana gitu. Jadi kayak memberi perubahan besar sih di hidupku gitu. Langsung aja. Nah teman-teman, kalau misalnya kalian follow Instagramku, itu tuh aku nulis di bio Instagramku tuh ada tulisan tanggal, bulan, sama tahun. Nah tanggal bulan sama tahunnya itu tuh adalah tanggal dimana aku mulai kayak dapet pengalaman baru gitu loh. Nah itu tuh tanggalnya di situ aku nulis tanggal 2 Juli 2009, dimana hari itu adalah hari pertama kali aku masuk pondok pesantren. Ya jadi pengalaman yang menurut kak mengubah hidupku sampai sekarang itu adalah pengalaman masuk pondok pesantren. Jadi ceritanya itu aku tuh sebenarnya emang apa ya, mama papa aku tuh kayak punya cita-cita buat biar anak-anaknya itu semuanya bisa ngerasain pondok pesantren meskipun cuma SMP aja gitu. Jadi ya udah, aku tuh 4 bersaudara kan. Terus kita tuh semuanya berempat-empatnya ini dimasukin ke pondok, tapi ya pondoknya beda-beda sih. Nah, terus habis itu cerita awalnya itu kan sebenarnya mau masuk ke pondok pesantren itu kan kakakku ya, mbakku, tapi karena dia ada problem jadi akhirnya yang dimasukin ke pondok pesantren ini tuh aku gitu loh. Mbakku tuh dimasukin ke pondok pesantren cuma yang lebih dekat sama rumah. Kalau pondok pesantren yang aku sekarang ini itu tuh pondok pesantren ya jaraknya kira-kira sekitar 3 jaman, kurang lebih 3 jam dari rumahku gitu. Nah terus habis itu tuh pertamanya kenapa aku mau masuk ke pondok pesantren itu kayak ngeprank banget gitu loh, karena papaku tuh bilang kan kalau misalnya di pondok pesantren itu tuh boleh bawa HP, terus habis itu boleh pakai sepeda, dan kayak fasilitasnya tuh wow banget gitu loh. Terus aku sebagai anak SD yang saat itu masih polos dan gak tahu apa-apa, yaudah kan kayak ngebayangin, wah enak banget tuh pondok pesantren kayak gitu kan, boleh bawa HP kemana-mana pakai sepeda gitu kan, kayak ngebayangin kayak udah jadi orang dewasa banget gitu loh aku tuh pas waktu masuk pondok. Terus akhirnya 2 minggu sebelum masuk pondok itu tuh kan papaku tuh udah bilang ya kalau misalnya kamu mau masuk pondok itu nanti papa bakalan beliin HP gitu kan. Terus akhirnya dan ya udah beneran 2 minggu sebelum aku masuk pondok tuh beneran dibeliin HP gitu loh. Terus HP-nya tuh boleh milih sendiri lagi. Jadi ingat banget waktu itu malam-malam diajak ke counter HP, ya bukan counter HP, kayak di mall yang tempat elektronik gitu loh. Nah itu terus habis itu buat nyari HP kan di sana. Terus akhirnya udah dapet tuh. Nah pas waktu 2 minggu kemudian akhirnya masuklah aku ke pondok. Nah jadi pendaftaran aku pertama kali ke pondok pesantren itu ya tanggal 2 Juli 2009. Jadi itu pas waktu aku pertama kali jadi calon pelajar. Ingat banget itu tuh hari Kamis kita datang sampai pondok tuh jam 2 apa ya, sedangkan pendaftaran itu cuma buka jam 10 pagi sama 10 malam. Jadi kan yang pendaftaran jam 10 pagi otomatis sudah tutup kan. Terus akhirnya kita nunggu sampai yang jam 10 malam. Nah di sini tuh ada kayak pengalaman kocaknya sih, karena kan orang-orang di mana-mana juga kalau mau masuk pondok itu kan mereka pasti bawanya kan barang-barang ya keperluan pondok itu kan, kayak misalnya apa namanya, alat sholat, terus Al-Quran, ya pokoknya hal-hal yang mendukung tentang pondok pesantren. Tapi kalau kalian tahu, aku tuh gak bawa itu semua. Jadi ke pondok tuh yang aku bawa cuma baju, alat makan, sama jajanan. Terus pas aku sampai pondok tuh baru sadar, loh iya aku nggak bawa mukena, aku nggak bawa ruko, nggak bawa mukena, nggak bawa ruko sama aja, nggak bawa mukena, nggak bawa Al-Quran. Terus kayak ya aku kayak gak niat banget gitu loh ke pondoknya kan. Terus udah, singkat cerita akhirnya alhamdulillah aku diterima kan di pondok itu. Terus pas waktu kelas 1 tuh aku punya temen banyak banget gitu, dari ada yang dari teman pas waktu dari calon pelajar, terus habis pas waktu kelas satunya juga akhirnya kita satu asrama, jadinya kita jadi kayak best friend gitu deh. Terus tapi itu ada juga yang di asrama, cuma pas satu kelas satunya tuh satu asrama, cuma pas satu calon pelajarnya tuh kita nggak satu asrama gitu loh. Nah terus di sini tuh aku mau menceritakan ke kalian salah satu temanku, sahabatku, yang dia kita temenan dari kelas 1, berarti dari tahun 2009 ya, 2009 jalan 2010 lah. Itu kita nggak satu asrama waktu calon pelajar, cuma kita satu asrama waktu kelas 1. Jadi dia itu eh, kayak nyasar gitu loh di asrama kelas satunya. Teman-temannya dia yang waktu calon pelajar itu sebenarnya nggak di asrama situ, nggak di asramaku, tapi di asrama lain, cuma dianya sama beberapa temennya tuh nyasar ke asramaku gitu loh. Nah terus di situ kan kita tuh pertama kali deket karena kita pernah sekamar kalau nggak salah. Udah sekamar, terus habis itu kita tuh satu konsulat tuh kayak asal daerah gitu loh, sama-sama dari Jogja kan. Jadi ya udah kita deket dari situ. Pokoknya ingat banget pas waktu itu lagi kayak kan asramanya deket ya sama masjid. Terus setiap kali kita mau sholat itu tuh kayak pasti nitip-nitipan sajadah gitu loh, nitip-nitipan sajadah buat nanti tuh pas waktu di masjidnya kita sholatnya deketan gitu, samping-sampingan gitu. Pokoknya sering banget kayak gitu, dan kita tuh selalu berusaha buat sholat di soft pertama kali. Dan aku masih nyimpen fotonya di kotak ini. Jadi kotak ini tuh isinya tentang surat-surat yang ditulis orang-orang buat aku. Jadi aku kumpulin semuanya di kotak ini, kayak wow banyak gitu. Jadi ini dia fotonya, kelihatan nggak?
Nah, temanku yang tadi itu namanya dia Mela. Kita tuh deket dari kelas 1 kan, karena itu satu daerah dan satu asrama juga. Terus setiap kali dia dijenguk tuh kayak aku ikut gitu loh, soalnya kan kalau di pondok tuh kan kayak biasa ya, kalau misalnya temen deket gitu, satu dijenguk terus satunya lagi ikut, terus nanti gantian aku dijenguk nanti teman-temanku juga ikut gitu ya kan, karena sama-sama prihatin ya. Jadi tuh kayak ya udah kita kalau dijenguk kayak berbagi kebahagiaan gitu loh sama teman-teman yang lain gitu. Terus udah singkat cerita masuk ke kelas 2. Di kelas 2 tuh kita nggak seasrama lagi. Oh ya, kita tuh jadi 6 tahun hidup di pondok tuh seasrama cuma sekali itu doang, cuma pas waktu kelas 1 itu doang, karena selanjutnya kita nggak seasrama lagi. Kelas 2 kita nggak seasrama, tapi kita masih sering main bareng, terus kalau belajar tuh juga bareng. Terus habis itu kalau misalnya liburan kita juga merencanakan liburan bareng gitu deh. Terus pas waktu kelas 3 itu dia tuh asramanya tuh kayak dipindah beberapa kali gitu loh, 2 kali apa ya, 2 3 3 kali deh kayaknya, 3 kali. Dan perpindahan asrama yang terakhir itu tuh samping-sampingan sama asramaku, jadi ya udah kita sering kan belajar bareng gitu deh, pokoknya belajar bareng. Terus kan kalau di pondok itu kan kalau belajar tuh kita sambil jalan-jalan ya, jadi kayak ngafalin pelajaran terus sambil keliling pondok gitu. Nah itu kita suka bareng gitu loh, ntar simak-simakan, aku nyamain dia nyimakin aku gitu. Terus habis itu kan pas waktu kelas 3 kayak seneng banget gitu loh, karena ya udah kita asramanya samping-sampingan kan. Terus pas waktu kelas 4-nya kita tuh dipisah. Mela asramanya masih di sekitaran asrama yang pas waktu kelas 3, aku tuh dipisah jauh, pokoknya jauh dari asrama yang pas waktu aku kelas 3 gitu. Dan pas waktu kelas 4 itu juga ada kejadian, karena aku asramanya jauh ya sama Mela, jadi kayak apa ya, jarang tahu gitu loh keadaannya Mela tuh kayak gimana. Terus waktu itu ada kejadian kayak Mela itu lagi sakit kan, dan sakitnya tuh kayak lumayan parah gitu loh, sampai ya gitu deh, pokoknya sakitnya tuh sampai lumayan parah. Dan aku nggak tahu sama sekali kalau Mela lagi sakit. Aku tuh taunya dari temannya pas waktu setelah si Mela udah pulang. Jadi ketika Mela udah pulang aku baru tahu kalau dia sakit. Terus kayak ya Allah, kemana aja aku gitu kan. Kelas 4 apa kelas 2 ya, aku lupa, tapi kayaknya kelas 4 sih. Iya sih, kayaknya kelas 4, insya Allah kelas 4. Maaf ya Mel, aku lupa. Tapi kayaknya kelas 4. Nah terus habis itu kita tuh juga apa, ya udah kan dulu tuh karena kita asramanya beda, jadi kita kayak sering surat-suratan gitu. Pas waktu kelas 5-nya aku itu ternyata dipindah ke pondok sebelah. Jadi kayak sedih banget, bener-bener sedih, karena ya udah kita pisah gitu loh, aku sama Mela pisah, Mela tetap di pondok yang itu dan aku di pondok sebelahnya gitu. Nah tapi kita masih sering uh, ngobrol, tapi ya ngobrolnya nggak secara langsung, lewat surat. Dan aku tuh kayak masih nyimpen suratnya sampai sekarang. Ada kayak surat nih, Mel masih inget nggak? Jadi tuh aku dikasih sama Mela kayak gantungan kunci, terus ada suratnya. Kita buka suratnya gini, kita bacain ya. Hello, nggak pernah main kesini sih. Main kayak, main dong. Sibuk ya? Ya udah deh, nggak usah. Ada gantungan nih, tadi nemu di jalan. Kayak sok banget dia bilang nemu di jalan. Disimpan ya, sebenarnya sih tadi ada 2, tapi yang satu anak ambil soalnya warnanya biru. Yang ini buat Tanti karena warna pink gitu. So sweet banget gak sih? Jadi tuh dia tuh suka warna biru, terus aku suka warna pink. Terus ini deh, dia tuh beli kan gantungan, tapi bilangnya basa-basi lah, dia bilangnya nemu di jalan. Ini salah satu surat dari beberapa surat yang dikirim Mela buat aku, karena kita apa pisah pondok kan. Jadi tuh kayak pasti tuh suratnya isinya kebanyakan kayak main dong ke pondok sini, main kayak gitu lah pokoknya. Dan yang paling berkesan lagi itu pas waktu kelas 5 itu kan kita ada drama arena ya. Nah drama arena itu uh, pas waktu drama arenanya pondoknya Mela, aku tuh dateng kan ke sana. Pas waktu yang aku masih inget banget, pas waktu terakhir drama arena itu kan mereka tuh kayak nyanyiin lagu gitu deh, nyanyiin lagu buat kita yang pindah ke pondok sebelah kan. Dan itu kayak sedih banget. Terus aku naik ke panggung, ya kita semua yang kelas 5 pondok samping sama pondoknya Mela tuh naik ke panggung, terus kayak pada berpelukan gitu, dan aku kayak pelukan sama Mela terus nangis-nangisan, melo banget, karena kayak aku juga masih nggak terima gitu loh kalau dipindahin pondok. Tapi ya udah deh, akhirnya seiring berjalannya waktu aku mulai betah di pondok sebelah, dan ya udah gitu. Terus pas waktu kelas 6, nah ini juga kayak aku sama Melat kayak udah jodoh banget kali ya. Jadi pas waktu kelas 6 itu kan kita tuh di acara terakhir kelas 6 itu kan ada namanya rihlah. Rihlah itu kayak study tour. Terus study tournya tuh ya udah gitu ditentuin sama pondok, kita nggak bisa milih mau kemananya. Cuma kalau misalnya yang dari Jawa Tengah biasanya study tournya ke Jawa Timur gitu, atau sebaliknya. Nah alhamdulillah banget waktu itu kan kelas 6 pondokku sama pondoknya Mela itu kan, karena pondoknya Mela udah lebih besar, terus akhirnya yang kelas 6 pondokku itu padahal ke pondoknya Mela, jadi dipindahin gitu loh. Pas waktu kelas 6 tuh akhirnya kita disatuin lagi gitu ke pondoknya si Mela ini. Nah terus habis itu ternyata guys, aku itu pas waktu rihlah itu tuh kita satu kota gitu loh, aku sama Mela tuh satu kota, sama-sama waktu itu ke Malang. Ingat banget, kayak gak nyangka aja gitu, karena ya Allah kok bisa-bisanya gitu loh kan kita sama study tournya. Terus ya udah deh, akhirnya kita pas waktu di bis ya gimana sih kan, karena kita juga gak pernah ketemu, terus di bis kita janjian duduknya barengan, ya udah deh gitu. Terus pas waktu pengabdian, Mela ngabdi di pondoknya Mela, terus aku ngabdi di pondokku. Nah terus guys,
Sebenarnya inti dari obrolanku yang panjang banget tadi itu adalah aku mau ngucapin selamat ulang tahun ke Mela. Masih. Ya jadi sekarang kalau kalian lagi nonton video ini itu kan tanggal 26 Juni. 26 Juni ini aku ngepost video ini ke YouTube dan sekarang ini juga si Mela ini lagi ulang tahun. Selamat ulang tahun Mela. Loving can hurt. Loving can hurt sometimes, but it's the only thing that I know. When it gets hard, you know it can get hard sometimes. It is the Nah, jadi segitu aja video tentang cerita pengalaman aku di pondok. Sebenarnya sih banyak banget ya ceritanya. Cuma kalau misalnya aku jelasin, aku ceritain sekarang kayaknya bakalan selesai besok karena benar-benar pengalaman di pondok tuh amazing banget. Apalagi ada teman-teman yang baik. Dan sebenarnya juga apa cerita-cerita aku sama Mela juga masih ada banyak banget sih. Cuma kayak ya udah kalau misalnya diceritain semua ntar nggak selesai-selesai videonya gitu. Ya udah, sampai ketemu di video-video selanjutnya guys. Makasih udah nonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi segini aja video dari aku. Maafkan kemedokanku ya guys. Kurang lebihnya aku mohon maaf ya, apa sih?